Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bacakan kitab Minhajul Qasidin, yaitu tentang adab-adab makan, berkumpul, bertamu dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Adab-adab makan itu terdiri dari 3 bagian penting. Yang pertama sebelum makan, kedua saat makan, dan yang ketiga sesudah makan. Adapun bagian yang pertama yaitu adab sebelum makan. Sebelum makan yaitu mencuci kedua tangan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, sebab tabiatnya tangan selalu kotor. Adab selanjutnya adalah makanan diletakkan di atas alas yang digelar di permukaan tanah, karena hal ini dekat dengan perilaku Rasulullah SAW. Daripada meletakkannya di atas meja makan, dan adab ini lebih menunjukkan sifat tawadu dan duduk di atas sebuah alas dengan posisi tahiyat. Jadi disunahkan ketika makan itu piring atau wadah yang kita gunakan untuk makan itu diletakkan di atas alas, baik itu berupa kain atau yang lainnya yang bisa digunakan sebagai alas, yang fungsinya apabila kita makan dan ada makanan yang terjatuh bisa kita pungut kembali. Dan disunahkan makan itu tidak di atas meja. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan sifat tawadu, karena kita selaku hamba Allah SWT. Kemudian sebelum makan harus diniatkan, yaitu makan itu diniatkan agar kita kuat untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan sebagai wujud ketaatannya kepada Allah, tidak hanya sekedar sebagai kenikmatan belaka. Tanda dari niat yang benar adalah makan secukupnya dan tidak sampai kenyang, yaitu makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah anak Adam mengisi bejana yang lebih buruk selain dari perut. Cukuplah anak Adam beberapa suapan sekedar yang dapat menegakkan tulang sulbinya. Jika tidak mungkin, maka sepertiga makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk napasnya.
Jadi lambung kita itu dibagi 3, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernapas. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Baghawi, Imam At-Tirmizi, dan juga Syekh Al-Albani mensahihkannya dalam kitab Sahih At-Tirmizi. Dan Al-Hafiz menyebutkannya dalam kitab Al-Fat. Sebagai penerapan dari niat ini adalah tidak makan kecuali ketika benar-benar lapar dan berhenti sebelum kenyang, sehingga dengannya seseorang akan selalu sehat dan tidak membutuhkan seorang dokter. Lalu harus ridho dengan rezeki yang ada dan tidak menghinanya meskipun hanya seadanya. Jadi hikmah dibalik kita makan kita makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang ada maslahatnya, yaitu dalam rangka menjaga kesehatan. Karena hakikatnya kebanyakan penyakit itu berasal dari makanan, dari lambung yang kita isi penuh dengan makanan. Kemudian bagian yang kedua adalah saat makan, yaitu memulai dengan bacaan basmalah dan mengakhiri dengan bacaan hamdalah. Jadi memulai makan dengan membaca basmalah, yaitu bismillah, dan setelah makan mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah. Menggunakan tangan kanan, sedikit suapannya agar tidak mengesankan sifat tamak.